Di sebagian masyarakat kita masih tersebar beberapa mitos dan keyakinan bahwa hal-hal tertentu bisa mendatangkan kesialan atau menandakan akan datangnya suatu keburukan. Misalnya, jika kejatuhan atau kedatangan hewan tertentu maka akan tertimpa kesialan. Jika ada burung tertentu maka pertanda akan ada kematian. Tanggal-tanggal tertentu tidak boleh melaksanakan hajatan dengan anggapan akan tertimpa musibah. Bahkan dengan angka tertentu yang diyakini bahwa angka tersebut adalah angka sial yang tidak boleh digunakan, dan semisalnya. Di dalam agama kita, mitos atau kepercayaan seperti itu dinamakan tatoyur, sedangkan di sebagian daerah sering disebut dengan pamali, dan meyakini hal tersebut tidak dibolehkan dalam agama Islam. Pengertian tatoyur. Tatoyur atau bisa disebut dengan tiarah, secara bahasa diambil dari kata toir yang artinya burung. Karena orang-orang Arab jahiliyah pada masa dahulu, ketika mereka hendak bepergian, mereka mengambil seekor burung dan kemudian diterbangkan. Jadi tidaknya mereka bepergian di hari itu ditentukan oleh arah terbang burung tersebut. Sedangkan menurut istilah, pengertian tatoyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui, tanpa adanya dalil dan bukti ilmiah. Sehingga tatoyur menurut istilah dalam agama Islam tidak terbatas hanya pada burung, akan tetapi kepada semua hal yang dianggap bisa membawa sial bagi seseorang, padahal hal tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kesialan, yaitu tidak terdapat dalil yang menetapkannya dan tidak terbukti secara ilmiah. Hukum tatoyur. Para ulama menjelaskan bahwa hukum tatoyur atau tiarah adalah dilarang dan bahkan termasuk kesirikan yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid seseorang. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik." Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Orang yang percaya dengan tatoyur hakikatnya ia telah melakukan suatu bentuk kesirikan kepada Allah Ta'ala, karena dua sisi, yaitu 1. Orang tersebut tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala dan akhirnya bersandar kepada selainnya. 2. Dia bergantung kepada perkara yang tidak ada kenyataannya. Bahkan semuanya hanya dugaan dan hayalan. Bahkan tatoyur juga bisa sampai kepada derajat syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Yaitu apabila dia meyakini bahwa benda yang ia anggap membawa sial tadi memiliki pengaruh secara zatnya, bendanya itu sendiri, dan meyakini kesialan tersebut terjadi tanpa adanya kehendak dari Allah Ta'ala. Karena dengan demikian berarti dia menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala dalam masalah penciptaan dan pengaturan. Jenis-jenis tatoyur. Jenis dan contoh dari tatoyur yang dilarang dalam agama Islam sangat banyak dan beragam jumlahnya. Di antara yang tersebar di masyarakat kita adalah 1. Merasa sial karena hewan tertentu. 2. Merasa sial dengan tanggal atau bulan tertentu, biasanya terkait adanya hajatan. 3. Merasa sial dengan angka tertentu. 4. Merasa sial dengan ramalan bintang dan zodiak. 5. Merasa sial dengan letak atau posisi tempat tinggal. Semua contoh di atas beserta banyak contoh lain yang sejenis, merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Dampak dari tatoyur. Tatoyur memiliki banyak dampak atau akibat buruk pada diri seseorang, baik itu dampak di dunia maupun di akhirat. 1. Dampak di dunia. Mengenai dampak di dunia maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, orang yang bertatahayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. 2.
dampak di akhirat, sedangkan dampak di akhirat lebih berbahaya lagi, yaitu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala bagi orang yang tidak bertaubat hingga akhir hayatnya dari keyakinan tatoyur yang merupakan suatu kesirikan. Solusi dari tatoyur. Tawakal. Terkadang tatoyur bisa terlintas di dalam hati. Solusinya adalah dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala dan tidak menjadikan tatoyur sebagai penghalang aktivitas kita. Berdoa, yaitu dengan doa, Allahumma la taira illa tairuka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha gairuka, artinya, ya Allah, tiada kesialan melainkan atas izin MU, tiada kebaikan melainkan kebaikan dari MU, dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, Syahih. Merasa sial yang diperbolehkan. Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa merasa sial merupakan hal yang dilarang dalam agama Islam. Namun, ada 3 hal yang dikecualikan, artinya boleh merasa sial dengan ketiga hal tersebut. 3 hal tersebut adalah merasa sial dengan rumah, kendaraan, dan wanita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kesialan itu ada, maka bisa terjadi pada wanita, kuda, kendaraan, dan tempat tinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi bolehnya merasa sial tersebut memiliki beberapa syarat, yaitu 1. Mengetahui bahwa kesialan tersebut bukan terjadi pada zatnya, akan tetapi terjadi karena dampak-dampak yang Allah Ta'ala takdirkan berupa kebaikan atau keburukan. 2. Kesialan ini muncul karena adanya sifat yang tercela yang jelas berpengaruh. Berbeda dengan kesialan terlarang yang biasanya muncul karena sebab yang tidak jelas. 3. Kesialan ini tidak muncul kecuali setelah terjadinya kemudaratan yang berulang-ulang. Seandainya seorang merasa terkena mudarat dari sesuatu, maka boleh baginya untuk meninggalkannya. Namun dengan tetap berkeyakinan bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang menciptakan dan mengatur kebaikan dan keburukan tersebut.